Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami. Pembahasan yang pertama adalah aliran-aliran dalam ajaran Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, aliran teologi atau aliran kalam. Yang kedua, aliran fikih. Yang ketiga, aliran tasawuf. Dan yang keempat, aliran filsafat. Aliran teologi atau aliran kalam. Dalam tradisi ilmu keislaman konvensional, mengartikan teologi Islam sebagai ilmu kalam, yakni ilmu kalam yang membicarakan tentang wujud Tuhan dan sifat-sifat yang mesti ada padanya dan yang tidak mesti ada padanya, dan membicarakan pula tentang Rasul-Rasul Tuhan untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang ada dan yang tidak ada pada Rasul. Islam merupakan agama yang diyakini sebagai agama rahmatan lil alamin oleh setiap umat Islam, tetapi tidak selamanya bersifat positif. Salah satunya adalah tahkim. Selanjutnya, macam-macam aliran teologi atau macam-macam aliran ilmu kalam. Yang pertama, Khawarij. Khawarij ini merupakan suatu aliran dalam kalam yang bermula dari sebuah kekuatan politik. Dikatakan Khawarij atau orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali saat mereka pulang dari perang Siffin. Yang kedua, Murji'ah. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa mukmin yang melakukan dosa besar tersebut masih mukmin, yaitu mukmin yang berdosa tidak berubah menjadi kafir. Itulah perbedaan antara kaum Khawarij dan kaum Murji'ah. Yang ketiga, Qadariyah. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuasaan untuk melaksanakan kehendaknya. Yang keempat, Jabariyah. Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan atau kekuasaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Yang kelima, Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Dalam pembahasannya, mereka banyak memakai akal sehingga mendapat nama atau gelar kaum rasionalis Islam. Yang keenam, Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah terbentuk akibat dari adanya penentangan terhadap aliran Mu'tazilah oleh Mu'tazilah itu sendiri. Yang ketujuh, Salafi. Aliran ini tidak selamanya sejalan dengan gagasan-gagasan Imam Al-Asy'ari, terutama karena aliran Sunnah wal Jamaah menggunakan logika atau mantik dalam menjelaskan teologi. Dan yang ke-8, aliran Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah aliran yang dibuat oleh Imam Al-Asy'ari setelah keluar dari kelompok Mu'tazilah. B. Aliran fikih. Aliran fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti aliran fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam dan diperoleh melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Aliran fikih juga ilmu mempelajari tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang dipergunakan dalam pengambilan hukum syara yang praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Macam-macam aliran fikih. 1. Aliran Syafi'iyah atau Mutakalimin. Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu', masalah keagamaan yang tidak pokok. Aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari nakli, Al-Quran dan Sunnah, maupun dari akli,
akal pikiran, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furuk dari berbagai mazhab. 2. Aliran fuqaha. Aliran ini dianut oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha karena aliran ini dalam membangun teori usul fikihnya banyak dipengaruhi oleh masalah furuk dan mazhab. Berbeda dengan aliran Syafi'iyah atau Mutakallimin yang sama sekali tidak dipengaruhi oleh furuk yang ada dalam mazhabnya, sehingga sering terjadi pertentangan kaidah dengan hukum furuk dan terkadang kaidah yang membangun sulit untuk diterapkan. 3. Aliran gabungan. Perkembangannya muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas personal fikih. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. C. Aliran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memfokuskan perhatiannya pada dimensi esoterik, yakni pembersihan aspek rohani manusia sehingga dapat menimbulkan akhlak mulia. Hal ini berbeda dengan aspek fikih, seperti pelaksanaan toharah misalnya, memusatkan perhatiannya pada pembersihan aspek jasmani manusia yang disebut dimensi eksoteris. Selanjutnya, macam-macam aliran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki atau sunni. Dalam hal landasannya, tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Orientasi dari tasawuf akhlaki atau tasawuf sunni adalah pembentukan akhlak yang mulia atau mahmudah dalam mencari hakikat kebenaran, mewujudkan manusia yang mengenal dan dekat kepada Allah. Yang kedua, tasawuf irfani. Tasawuf irfani mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Tasawuf ini tidak hanya membahas soal keikhlasan dalam hubungan antar manusia, tetapi lebih jauh menetapkan bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya tidak pernah kita lakukan. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Dan yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. D. Aliran filsafat. Filsafat merupakan salah satu cara berpikir seorang yang radikal, sistematis, menyeluruh dan mendasar untuk menyelesaikan permasalahan yang mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan yang bijaksana. Filsafat sebagai pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Dikatakan menyeluruh karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan juga suatu pandangan yang dapat menembus sampai balik pengetahuan itu sendiri. Macam aliran filsafat. 1. Idealisme. Idealisme adalah suatu aliran filsafat yang paling tua, yang umumnya disandarkan dengan filosofis besar yaitu Plato. Aliran ini memiliki suatu keyakinan bahwa realitas ini terdiri dari substansi sebagaimana ide-ide atau spirit. Pengetahuan menurut aliran ini tidak lain adalah yang ada dalam ruangan idea. B. Realisme.
Pada hakikatnya, kelahiran realisme sebagai suatu aliran dalam filsafat sebagai sintesis antara filsafat idealisme di satu sisi dan empirisme di sisi lainnya. Realisme ini kadangkala disebut juga neo-rasionalisme. C. Rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu aliran filsafat yang muncul pada zaman modern dengan menekankan bahwa dunia luar adalah suatu yang real. Sampai di sini penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.